けじゃないんだろうけどさ。でも明日学校まで来いって。でもさ、将来安情で考えなし。Halo guys, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Di video kali ini saya mau melanjutkan part keempat atau part terakhir dari anime yang berjudul Koito Uso. Dan untuk part 3-nya kalian boleh cek di deskripsi ya. Baiklah, daripada menunggu lama, langsung saja yuk kita bahas part 4-nya. Di sini Rina sangat kaget apa maksud dari perkataan Igarashi ini, dan apa yang dimaksud dengan pasangan yang ditakdirkan, dan apa yang sudah disembunyikan oleh Takasaki dari mereka. Tapi Igarashi hanya menjawab kalau Takasaki memiliki sesuatu yang harus dia lindungi meskipun dia harus berbohong, dan karena itulah dia juga harus melindungi Takasaki. Dan setelah mengatakan itu, Igarashi pun langsung saja pergi meninggalkan mereka. Misaki ni wa mamorita. Dakara watashi wa Ririna masih penasaran siapa gadis itu, dan Nejima pun langsung menjelaskan kalau Igarashi adalah teman satu SMP-nya, dan kenapa juga dia bilang seperti itu. Tapi Nejima juga tidak mengerti yang dimaksud oleh Igarashi, dan apakah pemberitahuan pemerintah antara dia dan juga Nejima adalah suatu kesalahan. Tapi Nejima berusaha untuk meyakinkan Ririna kalau mas-mas dari pemerintahan mengatakan kalau Ririna memang benar gadis perjodohannya. Dan di sini mereka pun mulai saling meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi kemarin, dan mungkin juga mereka harus mendengarkan semuanya dari Igarashi. 矢島さんは僕なんか普通に喋っちゃって。その話は一時休戦というか。 Dan tidak berapa lama Mimasaka pun datang. Akhirnya dia juga bertemu dengan pria perjodohannya Ririna. Dan tentu saja Ririna menjadi salah tingkah di sini. Setelah drama selesai, Takasaki sangat banyak mendapatkan pujian. Penampilannya tadi benar-benar sangat bagus. Tidak hanya Takasaki, Nisaka juga sangat bagus. Dia juga sangat cantik. Ririna juga sangat mengagumi karakter Nisaka di sini. Tetapi setelah dia tahu kalau yang menjadi Juliet adalah Nisaka, dia sangat shock. Pria mesum seperti Nisaka kok bisa menjadi Juliet? Nisaka juga sangat kesal wanita perawan ini kalau ngomong kok harus kencang-kencang. Wah, mereka benar-benar sangat lucu ketika bertengkar. Julietって男の人がや。嘘。でかい声で言うな。 Tetapi tidak berapa lama, kakak dan juga ayah Nisaka ternyata juga menonton drama Romeo dan Juliet ini. Kakaknya sangat tidak bisa menahan tawanya ketika dia tahu kalau adiknya adalah Juliet yang cantik. Dan penampilan Nisaka ini juga mengingatkan ayahnya dengan ibunya dulu. Mereka benar-benar sangat mirip. Dan ayahnya juga berterima kasih kepada Nejima karena telah mengajak Nisaka ikut ke kemah keluarganya kemarin. Dan dia juga ingin mengundang Nejima dan juga teman-teman dekatnya untuk datang ke acara nikahannya kakak Nisaka minggu depan. Dan ini adalah bentuk tanda terima kasihnya karena telah mengajak Nisaka ikut ke kemah keluarganya kemarin. Mereka tak perlu bawa hadiah, mereka cukup datang saja. Dan ternyata juga Ririna dan juga Takasaki tidak keberatan dengan undangan ini. Malam harinya Ririna menelpon Nejima kembali. Dia ingin tahu apakah Nejima sudah meminta nomornya Igarashi kepada Takasaki. Tapi sayangnya Nejima tidak sempat meminta nomornya Igarashi. Tapi besok akan dia usahakan untuk meminta nomornya Igarashi. Ketika nomornya sudah ada, Nejima malah gugup untuk mengirim pesan kepada gadis untuk pertama kalinya. Ia berani tidak berani, dia harus mengirim pesan kepada Igarashi. Entah apa yang terjadi, Nejima tiba-tiba sangat terkaget-kaget. Sementara di tempat lain, tampaknya ada kemajuan untuk lingkungan sekitar Ririna, di mana Ririna cukup terkejut kalau ada anak kelas mereka yang mau bertanya dengan dirinya. Ya kayak soal mata pelajaran gitu, karena sebelumnya ini tidak pernah terjadi sama sekali. Tapi Mimasaka juga berpikir kalau Ririna sudah berbeda dengan Ririna yang dulu, di mana dia sekarang lebih ceria dan mau menerima orang baru. Dan dulunya Ririna juga sering terlihat sangat cemberut dibandingkan sekarang. Sepulang sekolah, Ririna menghampiri Nejima ke sebuah taman anak-anak. Di sana Nejima sangat sibuk membuat sebuah makam dari pasir. Dia tampaknya sangat sedih dan menyalahkan dirinya sendiri. Rupanya dia menangis karena permintaan pertemanannya ditolak oleh Igarashi. Dia juga terkejut apakah dia sejahat itu di mata Igarashi sampai-sampai pertemanannya saja ditolak. Dan karena pertemanan Nejima ditolak oleh Igarashi, jadi Ririna yang menawarkan dirinya untuk mengirim pesan kepada Igarashi. Pesannya pun langsung dibalas dan mereka akan bertemu setelah pulang sekolah besok. たつもりなんだけど。 あ
れなら私が送ってみるしかないわね。旧姓の僕でも拒否されたのに。 Keesokan harinya, Nejima dan Ririna sudah berada di depan sekolahnya Igarashi. Sekolahnya tampak mewah dan keren. Apakah ini sekolah khusus untuk orang-orang pintar? Dan di sini mereka baru tahu kalau Igarashi adalah bagian dari kantor pemerintah Yukari. Dan di sini Ririna langsung saja to the point. Apa maksud Igarashi kalau Takasaki adalah jodohnya Yima yang sebenarnya? Tapi Igarashi tak bisa menjawabnya karena ini bukanlah tempat yang cocok untuk membahas itu semua. Dan akhirnya mereka pun pergi ke sebuah kafe kucing. Dan di sini Nejima juga ingin tahu alasan Igarashi menolak pertemanan darinya. Igarashi langsung menjawab kalau dia memang sudah membelok Nejima dan itu bukanlah sesuatu yang salah. Sedangkan Ririna, dia ingin tahu kejadian yang sebenarnya dan apakah Igarashi ini mendukung cinta Nejima dan juga Takasaki. Tapi Igarashi menjawab kalau dia sama sekali tidak mendukung cinta kedua insan itu. Dia hanya ingin melindungi Takasaki saja. Dan di sini Igarashi juga penasaran, apakah Ririna memang mendukung cinta Nejima dan juga Takasaki? Ririna pun menjawab iya, dia pikir jalan cinta Nejima dan juga Takasaki sangat indah dan itu membuat jantungnya berdebar. 美咲の恋を応援してるの。ゆかりと美咲二人に出会って今までに。 Tapi Igarashi juga heran apa yang akan Ririna dapatkan jika dia menjodohkan pasangannya dengan orang lain. Dan Igarashi ingin Ririna menghentikan sikap egoisnya itu untuk kebaikan bersama. Karena itu pasti akan menyakiti perasaan Takasaki juga. Tapi ada cerita yang lebih menarik lagi, di mana dulunya Igarashi sangat membenci Takasaki. Takasaki memang baik, tapi dia juga tidak menyukai senyuman itu. Karena menurutnya senyuman Takasaki adalah senyuman palsu. Tapi ada satu kejadian yang membuat dia menyukai Takasaki, di mana dia baru kali itu melihat senyuman asli Takasaki di saat dia ingin memilih foto Nejima untuk disimpan. Dia benar-benar sangat bahagia ketika Igarashi mau meminjamkan namanya untuk memilih foto Nejima. Dan mulai dari sanalah mereka terus berteman. Dan dari saat itu juga Igarashi tahu kalau Takasaki memang mencintai Nejima. Sebenarnya Nejima ini adalah anak yang biasa saja, tapi bagi Takasaki ini adalah perasaan berharganya. Dan dia juga mau nantinya pasangan yang dijodohkan dengan Nejima nanti bisa mengerti ini. Dan jika pun nantinya dia yang akan berjodoh dengan Nejima, dia juga akan menangis nantinya. Dan ternyata juga yang membuat sistem pegagas pemberitahuan pemerintah ini adalah neneknya Igarashi. Pemberitahuan itu akan menentukan takdir cinta seseorang. Dan artinya juga Ririna dan Nejima memang ditakdirkan untuk saling mencintai. Dan tidak berapa lama mas-mas dari kantor pemerintahan datang. Dia memberitahu Nejima kalau jodoh Nejima adalah benar sana dari Ririna. Dan proses perhitungannya memang sangat kuat. Dan setelah dari pertemuan ini, Nejima dan Ririna pun langsung pulang saja. Di sini Ririna bertanya, apakah Nejima ada rencana untuk memilih Takasaki? Dan pemikirannya untuk menyatukan cinta Takasaki dan Nejima itu adalah tindakan yang konyol. Tapi Nejima juga tidak tahu, tapi dia menyukai kejujuran Ririna ini. Dan setelah itu Nejima langsung saja menarik tangan Ririna untuk pulang saja. Di hari berikutnya, Nejima, Ririna, Takasaki, dan Nisaka pergi ke acara pernikahannya kakaknya Nisaka. Sebenarnya Nisaka sangat malas untuk ikut, karena dia pasti akan ditanya-tanya oleh saudara sepupuannya. Tapi dia juga merasa lega kalau kakaknya menikah. Orang tuanya juga pernah bilang kalau cinta mereka seperti sudah ditakdirkan, dan mereka juga senang kalau telah dijodohkan oleh pemerintah. Dan di sini Nejima langsung melihat ke arah Ririna, gadis perjodohannya, dan apakah benar dia menyukai Ririna. Tapi gadis yang disukai itu adalah Takasaki, gadis yang dia cintai dari SD. Melihat senyumannya saja membuatnya senang dan berpikir kalau Takasaki adalah jodohnya. Dan tidak berapa lama seorang mbak-mbak menghampiri mereka. Dia mengira kalau mereka berempat ini adalah pasangan perjodohan. Tapi Nisaka langsung menyangkalnya. Tapi yang dijodohkan di sini hanya Nejima dan juga Ririna. Mbak-mbak ini langsung saja meminta maaf. Dia memperkenalkan dirinya. Dia adalah orang yang bertanggung jawab di dalam pengiklanan gedung pernikahan ini. Jadi apa Takasaki dan Ririna mau menjadi salah satu model-model mereka? Dan mungkin nanti juga mereka akan menggunakan baju pengantin untuk pengiklanan ini. Di sini Takasaki pun setuju untuk ikut. Ya anggap saja ini untuk latihan buat mereka menikah nantinya. Melihat Takasaki bersedia, Ririna juga ikutan bersedia. Di sini pernikahan kakaknya Nisaka berjalan dengan sangat lancar. Banyak sekali tamu undangan yang datang ke pernikahan ini. Dan mereka juga adalah salah satu dari hasil perjodohan pemerintah. Mereka dipertemukan 4 tahun yang lalu.
Pada saat itu kakak Nisaka ini masih berkuliah. Negima sangat terharu jika dia menikah, apakah nanti dia akan dibuatkan video seperti ini. Jadi malu untuk memikirkannya, dan kalau dia menikah dengan Ririna, cintanya yang lalu serasa tidak ada. Di sini Ririna juga sangat senang berkat Takasaki dan Negima, teman-teman di kelasnya mau mengobrol dengannya, dan dia sangat bersyukur bisa berteman dengan Takasaki. Takasaki juga sangat senang berteman dengan Ririna, dan dia harap nantinya Ririna mengundangnya ke pernikahannya nanti. こういうことってあまりなかったから、ゆかりと美咲の私もリリちゃんずっと友達でいたいな。 Setelah selesai sesi pernikahan, sekarang keluarga Nisaka akan ke sesi berikutnya, yaitu foto bersama. Tetapi ada sedikit masalah dengan Negima, di mana handphonenya ketinggalan di dalam gedung pernikahan tadi. Dan dia harus kembali ke sana untuk mengambil HP-nya. Tapi di saat dia kembali ke dalam ruangan itu, dia melihat Takasaki tengah terduduk lemas di lantai. Semakin ditunggu, Negima tidak kunjung kembali juga. Dan Ririna berniat untuk menyusun Negima ke dalam ruangan itu. Rupanya di sini Takasaki masih belum bisa menahan perasaannya. Walaupun ini adalah sebuah kebohongan, dia hanya ingin Negima mengatakan kalau dia menyukai Takasaki. Setelah mendengar hal itu, Negima pun langsung refleks. Dia langsung menarik Takasaki dan langsung saja menciumnya. Dan ciuman mereka berdua ini pun tak sengaja dilihat oleh Ririna. Tapi setelah itu Ririna langsung saja pergi dari sana. Tapi walaupun begitu, Negima juga tetap menyesali perbuatannya. Mungkin dia juga merasa sangat bersalah. Dan pada akhirnya yang Negima lakukan hanyalah menyakiti Takasaki saja. Dan keesokan harinya, keluarga Negima dan juga keluarga Ririna akan menikmati liburan mereka ke pemandian air panas. Kedua keluarga ini benar-benar sangat kompak. Mereka juga sangat akur satu sama lain. Sementara yang lain asik dengan pemandangan sekitar, Negima dan juga Ririna juga menikmati momen mereka berdua. Sebenarnya Ririna masih memikirkan apa yang dia lihat kemarin. Tetapi mau bagaimana lagi? Mau dipikirkan sekarang pun tidak ada gunanya. Yang bisa dia lakukan adalah menikmati masa libur ini bersama Negima. Malam harinya Negima dan Ririna disuruh kedua orang tua mereka untuk tidur dalam satu kamar saja. Dan di dalam ruangan ini hanya ada mereka berdua. Karena tidak ingin masalah kemarin terulang lagi, Negima pun berjanji kepada Ririna untuk tidak akan membuatnya marah lagi. Dan Ririna juga tak mempermasalahkan masalah kemarin karena sudah lama berlalu juga. Dan sekarang mari mereka menikmati pemandian air panas saja. Tapi mereka tidak di dalam satu ruangan. Tentu saja letak mandinya menjadi terpisah. Di sini mereka pun masih membahas tentang yang dikatakan Igarashi kemarin tentang pasangan yang ditakdirkan. Apakah Negima mengerti dengan yang dimaksud oleh Igarashi? Ya, sebenarnya Negima juga tidak tahu dengan yang dimaksud oleh Igarashi. Tapi kalau dipikir-pikir, Negima selalu berusaha keras supaya bisa satu SMA sama Takasaki dan sekarang itu menjadi kenyataan. Dan karena ada Takasaki juga, kehidupan sekolahnya jadi menyenangkan. Jadi menurutnya saat dia masih SD, Takasaki adalah pasangan yang ditakdirkan untuknya. Dia seperti Dewi bagi Negima. Dan Ririna pikir jadi Negima yang sekarang ada itu karena Takasaki. Dan setelah menikmati pemandian air panas ini, mereka pun langsung kembali ke kamar mereka. Tetapi Negima sama sekali tidak bisa tidur. Dan di sini Ririna pun langsung bangun dan mengajak Negima untuk bicara sebentar. Dan dia pikir kalau Negima seharusnya memilih Takasaki. Tentu saja Negima jadi bingung apa yang dimaksud Ririna ini. Ririna hanya menjawab sebelum bertemu dengan Negima, dia tidak kepikiran akan melakukan apa ke depannya. Dia hanya memikirkan hal yang sama saja setiap harinya. Dan setelah bertemu dengan Negima dan juga Takasaki, dia selalu teringat hal-hal menyenangkan saat bersama mereka. Dia juga jadi tidak sabar untuk bertemu dengan mereka lagi. Dan sedikit demi sedikit, dia juga mulai mempunyai teman di sekolah. Cinta mereka berdua benar-benar bisa mengubah sanada musim menjadi sanada Ririna. Dan dia pikir kalau Negima dan Takasaki harus saling mencintai. Dan di sini rupanya Ririna juga sudah menyelidiki tentang pemberitahuan pemerintah. Itu memang memakan waktu, tapi penyelesaiannya cukup aman. Dan mungkin akan memakan waktu kurang lebih 6 bulan. Dan bisa jadi mereka bisa membatalkan perjodohan ini. Dan orang yang gagal dalam perjodohan tidak akan dipaksa di dalam perjodohan lagi. Tapi di sini Negima tidak mau melakukan itu semua, mungkin karena dia juga masih bingung dengan perasaannya. Tapi Ririna selalu meyakinkan Negima kalau Takasaki adalah orang yang dia sukai dari SD.
dan mereka harus bersama nantinya. Dan Nejima langsung mengungkapkan perasaannya kalau dia memang menyukai semua yang ada pada Takasaki. Begitupun Ririna, dia juga menyukai semua yang ada pada Takasaki. Dan mulai sekarang mereka akan bekerja sama agar Nejima dan Takasaki bisa bersatu. Dan jika perjodohan Ririna dan Nejima dibatalkan, mungkin suatu saat nanti dia akan dijodohkan kembali dengan orang lain. Dan mungkin saat itu dia akan merasakan jatuh cinta. Dan kalau dia tidak bisa gandengan tangan atau berciuman dengan perjodohannya bisa gawat. Dan Ririna pun memberanikan dirinya, maukah Nejima berlatih bercium dengannya. Nejima pun setuju dan mereka berdua mulai berlatih untuk berciuman. Ini bukan latihan tetapi memang ciuman panas. Di sini Nejima berpikir kalau ini bukan cinta, terus menyukai seseorang itu sebenarnya apa. Dan saat ini mereka mencoba untuk mengabaikan perasaan masing-masing. Mereka terus berbohong mungkin nanti akan menjadi kebenaran. Karena ada orang lain yang ingin mereka lindungi daripada cinta mereka. Dan mungkin ini juga adalah pilihan yang terbaik. Dan di hari selanjutnya sebelum mereka pergi ke gedung pernikahan untuk melakukan pemotretan untuk iklan model pengantin, Ririna memberitahu Takasaki kalau dia sudah membahas hubungan mereka ke depannya. Sedangkan Nejima sendiri dia masih saja bermalas-malasan di kasur. Dan di sini dia juga dihampiri oleh Nisaka ke kediamannya. Nisaka bingung kenapa Nejima tidak pergi melihat Ririna ke sana. Di sini sepertinya Nejima masih terlihat ragu dengan idenya si Ririna kemarin. Dan dia juga melakukan sesuatu yang tidak bertanggung jawab dan menyakiti hati Takasaki. Dan Ririna juga pasti tersakiti. Tapi di sini Nisaka tetap tidak mengerti dengan yang dikatakan oleh Nejima. Dan apakah Nejima tidak menyesali kalau dia menyetujui itu? Nejima pun menjawab mungkin saja dia menyukai Ririna. Dan Nisaka merasa kalau ini terlalu parah. Tapi kalau ada orang yang disalahkan karena Nejima, yaitu karena salah mereka yang seenaknya menyukai dan terluka karena Nejima sendiri. Dan jika memang Ririna dan Takasaki sangat berarti baginya, mungkin tidak akan adil. Tetapi ya tidak apa karena mereka memang menyukai Nejima. Dan tidak perlu sampai adil asalkan Nejima peduli kepada mereka. Dan jika Nejima memang menyukai mereka, pergilah dan jujurlah kepada perasaannya sendiri. Di sini Nejima langsung saja bergegas untuk pergi menemui Ririna dan juga Takasaki yang sedang melakukan pemotretan baju pengantin. Dan dia juga berterima kasih kepada Nisaka untuk semua masukannya. Sementara Ririna sendiri, dia sudah memberitahu Takasaki kalau dia dan Nejima akan memutuskan perjodohan mereka. Dan mungkin mereka bisa bersama-sama sekarang. Tapi Takasaki tidak bisa. Dia juga tidak bisa memberitahu alasannya. Dan salah satunya karena dia juga menyukai Nejima dan juga Ririna. Dan Takasaki juga bersyukur kalau yang menjadi pasangan perjodohan Nejima itu adalah Ririna. Dan Ririna juga adalah istri idaman yang sudah dia tunggu untuk Nejima. Mungkin ini suatu kebohongan, tetapi ini dia lakukan untuk melindungi cintanya terhadap Nejima. Sementara di tempat lain, Nejima terlihat sangat egois. Dia merasa ingin berada di dekat Takasaki dan juga Ririna. Dan apakah dia ingin memiliki dua istri? Wah, ini benar-benar gacor. Dan di sini Nejima pun sudah sampai ke dalam gedung pernikahan. Dan terlihat juga di sana Takasaki dan Ririna sedang melakukan pemotretan untuk gaun pengantin. Dan di sini Nejima juga mengatakan kalau mereka berdua ini terlihat sangat cantik. Dan di sini mereka pun langsung berfoto bertiga. Benar-benar ya si Nejima mau punya istri dua sepertinya. Sebenarnya ending dari anime ini sangat menggantung. Tapi ya sudahlah, mungkin ini memang jalan ceritanya. Dan mungkin kita juga butuh season 2 untuk anime ini. Nah teman-teman, itu tadi adalah part terakhir dari anime yang berjudul Koito Uso. Semoga kalian menyukainya ya. Dan sampai jumpa di alur cerita anime berikutnya. Bye bye.